Muhammad Sallallahu Alaihi. Setiap hari Syekh Farouzak ini kerjaannya bikin syair, bikin kata-kata, bikin pantun buat memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Lupa lagi. Namanya siapa? Syekh Farouzak. Syekh Farouzak setiap harinya itu selalu memuji-muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika datang musim haji, Syekh Farouzak berangkat ke tanah suci. Ngapain? Pergi haji dan umroh dia kerjakan ke sana, ke tanah suci. Setelah sudah melaksanakan tawaf di Ka'bah, terus ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Syekh Farouzak kemudian mengelilingi makam Nabi Muhammad SAW. Sambil apa? Sambil dia baca-baca pujian, sambil dia baca syair, sambil dia baca sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Tapi di sana ada salah seorang lelaki, bapak-bapak di sampingnya Syekh Farouzak yang ngedengerin ini puji-pujiannya Syekh Farouzak. Si laki-laki itu nggak suka, kesel, nggak senang kalau ada orang yang suka muji-muji Nabi Muhammad. Nauzubillah. Jadi ada orang yang gak suka tuh sama sholawatan. Kira-kira di rumah ada gak orang yang kayak gitu? Gak ada ya, zaman sekarang gak ada. Tapi dulu ada orang yang gak suka sholawatan. Syekh Farouzak lagi berziarah ke makam Nabi, dia baca sholawat, dia baca puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang gak senang, kupingnya gatal kalau ada orang baca sholawatan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya itu orang yang tidak suka dengan sholawat, dengan puji-pujian Nabi, menjebak Syekh Farouzak. Dia datangin tuh, Tuan, nama Anda siapa? Oh, saya Farouzak. Tuan, puji-pujian kamu kepada Nabi Muhammad, bagus banget katanya. Saya senang. Mau nggak Tuan mampir ke rumah saya? Katanya gitu. Kata laki-laki tadi, mau nggak Tuan mampir main ke rumah saya? Yuk, mampir dulu ke rumah saya. Ngapain? Kita makan-makan di sana katanya. Oh ya udah, ayo, kata Syekh Farouzak. Syekh Farouzak akhirnya diajak jalan sama laki-laki itu ke rumahnya yang jauh dari Madinah. Jalan kaki disusurin, ya, lewat gang Trekot, lewat gang Tecu, jalan lagi. Diingetin tuh jalanan-jalanannya. Sampai tiba di satu rumah, ternyata di dalam rumah itu sudah ada orang-orang. Udah ada orang-orang teman-temannya dari laki-laki itu yang ada di dalam rumah. Apa yang terjadi? Syekh Farouzak ketika masuk ke dalam rumah, Tuan silakan duduk. Pas duduk, nggak taunya Syekh Farouzak diikat tangannya. Tangannya diikat di kursi, nggak bisa bergerak. Kata Syekh Farouzak, apa yang kalian lakukan terhadap saya? Kalian mau apa? Kata laki-laki tadi yang ajak makan, kata laki-laki yang tadi yang ajak makan, kata laki-laki tadi yang ajak makan, ya. Kata laki-laki tadi yang ngajak makan tadi itu apa coba? Kata laki-laki tadi yang ajak makan. Itu apa yang terjadi? Syekh Farouzak di atas kursi, nggak bisa bergerak. Teman-temannya semuanya sudah siap-siap. Mau ngapain? Kata laki-laki tadi yang ajak makan, ya. Kata laki-laki tadi yang ajak makan, itu dia sudah siapkan pisau dari belakang tubuhnya. Dia siapkan pisau. Apa yang dia katakan? Hei Farouzak, saya benci dengan mulut yang suka baca-baca pujian kepada Muhammad. Sekarang lidahmu akan saya potong. Lidahnya mau dipotong. Lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong. Apa yang terjadi? Syekh Farouzak lidahnya ditarik, dipotong
sama lelaki itu. Nangis, coba bayangin. Nangis lah, namanya orang dipotong. Lidahnya ditarik, dipaksa, digunting, dipotong. Tahu, belahan lidahnya dilemparkan kepada Syekh Parojak. Tuh, ambil lidah kamu katanya. Apa yang terjadi? Syekh Parojak dilepasin, diambil tuh lidahnya, dibawa pulang sambil menangis. Oh, ya Allah. Nah, ya namanya orang dipotong nangis. Dia nangisnya tapi bukan karena lidahnya yang putus. Bukan. Syekh Parojak menangis bukan karena lidahnya yang putus. Syekh Parojak menangis karena dia sedih, gak bisa baca-baca lagi puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Dia sedih, ya Allah, saya nggak bisa memuji lagi Nabi Muhammad. Saya nggak bisa lagi baca-baca sholawat buat Nabi Muhammad karena lidah saya sudah dipotong sama orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Lidahnya dipotong, dibawa itu lidahnya. Coba bayangin, kalau kita nih lidahnya tidak ada, bisa nggak ngomongnya sempurna? Bisa, ya. Kalau lidah, ada orang yang lidahnya pendek, kadang ada katanya cadel ya. Cadel, ngomong R nggak bisa. Ulal malikal di atas, akal, ya kan? Benar nggak? Iya, itu lidahnya Syekh Parojak dipotong. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Syekh Parojak akhirnya kembali ke kota Madinah, kembali ke makamnya Nabi Muhammad. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Sambil menangis, sambil megangin potongan lidah yang ada di tangannya. Ya Rasulullah, aku saat ini mengadu kepadamu ya Rasulullah. Kau saksikan, ini lidah potongan, ini potongan lidah yang ada di tangan ini sudah tidak lagi